Sering lupa atau pikun kerap identik pada orang lanjut usia atau lansia. Tetapi ternyata anak muda juga bisa mengalami gejala ini. Kira-kira apa penyebab pikun pada usia muda dan bagaimana antisipasinya? Berikut ulasannya. Saya atau Anda mungkin saja pernah mengalami yang namanya lupa. Lupa sekali atau dua kali mungkin hal yang wajar, tapi bagaimana ya jika lupa ini berulang-ulang kali? Apakah perlu khawatir atau justru santai-santai saja? Apalagi lupanya di usia 20-an atau awal 30 tahunan, seperti saya ini. Pikun dalam istilah medis disebut demensia. Kondisi ini kerap terjadi pada orang lanjut usia, namun belakangan demensia juga ditemukan pada usia muda kurang dari 65 tahun. Laporan Jurnal Alzheimer Demensia dan Alzheimer Center Limburg Maastricht University Belanda pada 2022 menyebut setiap tahun ada 370.000 kasus demensia pada usia muda. Sering sih apalagi aku kan di kedokteran tuh banyak banget hafalan ya. Jadi kayak banyak yang harus aku inget. Jadi kadang inget nih di otak, cuma ngomong tuh nggak sesuai aja gitu sama di otak gitu. Di otak apa, di mulut apa, cuma sering. Cuma menurut aku wajar sih manusia kayak gitu. Pernah lupa, wajar nggak sih manusia gitu, pasti pernah lupa. Cara untuk tidak lupa itu tadi baca buku. Iya, tapi kayak abis lupa nanti diem, terus kayak ngingat-ngingat hal yang dekat sama konteks itu gitu. Ingat lagi. Iya. Dokter spesialis saraf Rumah Sakit Boromius Bandung, Jani Heriwidayani menjelaskan, pikun umumnya diartikan sebagai kondisi berkurangnya daya ingat atau memori seseorang. Pikun memang bisa terjadi pada siapapun, tak hanya orang lansia. Namun berbeda dengan lansia, pikun yang dialami anak muda erat kaitannya dengan gaya hidup yang buruk, misalnya konsumsi alkohol berlebihan dan konsumsi obat-obatan tertentu. Selain itu, dikarenakan stres atau cemas, pola makan yang tidak baik hingga kurangnya konsentrasi. Kalau hanya pikun saja pada orang muda belum tentu itu disebut demensia, tetapi terjadi karena gangguan konsentrasi. Nah, kalau yang pada orang muda bisa terjadi karena adanya misalnya infeksi seperti HIV, neurosifilis, ya. Kemudian bisa karena penggunaan obat-obat tertentu, obat-obat terlarang atau pemakaian alkohol, atau bisa juga karena penyakit autoimun. Menerapkan gaya hidup sehat dan memperhatikan faktor risiko bisa dilakukan sebagai upaya mencegah pikun di usia muda. Yang disebut penyakit itu kalau lupa disertai dengan gangguan berbahasa, ada gangguan perilaku, gangguan untuk memecahkan masalah. Jadi ada kumpulan dari gejala-gejala. Kalau cuma lupa aja belum tentu itu suatu penyakit. Mengelola stres, memperkuat hubungan sosial, hingga olahraga teratur adalah hal mendasar yang dapat dilakukan. Konsisten melakukan hal itu, faktor risiko kepikunan pada usia muda dapat dikendalikan. Kiki Aryadi, Sirki Irfan, Bandung, Jawa Barat.